Baik, sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian, ya. Melanjutkan bahasan kemarin pagi. Mungkin kita akan mulai dari huruf ta-nya dulu ya. Kita akan urang dari huruf ta-nya. Ya, sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita ya, surah Al-Fajr ayat ke-10. Kemarin kita bahas baru sampai ke huruf ta, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi dari huruf ta ya, cara melafalkan huruf ta ya sampai ke bagian akhir ayatnya ya. Kita akan mulai ya, kembali kita bahas dari huruf ta ya, insyaallah. Oke. Nah, teman-teman ya, di sini kita mendapati ada huruf seperti mangkok tapi ada titik 2 di atasnya. Nah, ini namanya adalah huruf ta. Ya, namanya adalah huruf ta. Ya, saya izin tulis namanya biar teman-teman bisa ingat ya, atas izin Allah. Nah, ini namanya adalah huruf ta. Bagaimana cara melafalkan huruf ta? Nah, gitu ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta, teman-teman sekalian, adalah apa? Nih saya tulis ya. Jangan sampai ujung lidahnya menjulur. Oke, saya izin tulis ya. Jangan sampai ujung lidah kita menjulur keluar mulut. Nah, contohnya menjulur itu seperti apa? Nah, contoh menjulur itu seperti ini, teman-teman. Jadi, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah ujung lidah kita menjulur keluar mulut. Ujung lidahnya nongol, ujung lidahnya melet, ujung lidahnya ngelel. Contohnya begini. Nah, perhatikan baik-baik. Ta. Perhatikan ujung lidah saya, teman-teman. Ta. Jadi jangan sampai dilafalkan huruf ta itu ujung lidahnya seperti ini. Ta. Kenapa? Karena setiap huruf hijaiyah itu tidak dilafalkan asal, tapi ada aturan mainnya. Oke. Nah, huruf ta seperti apa dilafalkan? Kalau seperti tadi ini salah, ta, maka seperti apa huruf ta dilafalkan? Oke, kita kenalan sama huruf ta, teman-teman sekalian ya. Nih, perhatikan ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya. Oke. Nah, kalau dalam bahasan huruf, makhraj ta berarti artinya tempat keluar dari huruf ta. Di mana makhraj dari huruf ta? Nah, makhraj dari huruf ta itu dilafalkan bukan dengan cara lidah kita menjulur, bukan dengan cara digigit, bukan dengan cara melet nongol ujung lidahnya, bukan. Tapi nih kita lihat ya, seperti apa huruf ta dilafalkan. Nih, makhrajnya istilahnya adalah torful lisan. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Diapain bang ujung lidahnya? Ujung lidahnya kita lafalkan dengan cara wata'u, wadalu, wata, min, huwa, min, ulyasanaya. Dilafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara menyentuhkan bagian ujung lidah kita dengan pangkal gigi sari atas. Nah, seperti apa? Misalnya teman-teman dengan narasi ini bingung seperti apa? Nah, ini ilustrasi gambarnya. Tuh, kelihatan ya. Jadi ujung lidah kita ketika kita melafalkan huruf ta, ujung lidahnya tidak keluar mulut. Ya, jadi ujung lidahnya nih nggak keluar mulut seperti yang tadi saya contohkan. Jadi bukan begini. Ta. Nah, bukan seperti itu. Ya, bukan. Nah, bukan seperti yang tadi saya contohkan. Ta. Tapi seperti ini. Ya, jadi bukan ujung lidah keluar, tapi kita punya gigi sari atas, punya bagian gusi pangkalnya. Nah, pangkal tuh tempat gusi, tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Nah, ditempelin pakai ujung lidah kita. Ya, maka ketika dilafalkan, pelafalannya seperti ini. Ti, tu, at. Beda dengan huruf lam, beda ya. Huruf ta lam dengan lam beda.
ta, ti, tu. Jadi ujung lidahnya ke pangkal gigi seri atas kita, seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi perhatikan bedanya, bukan ta, tapi ta, ta, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung. Kita lanjutkan kembali. Seperti ini huruf ta dilafalkan. Jelas sampai sini ya? Jadi jangan sampai keluar ujung lidahnya. Oke? Sip, lanjut. Nah, selanjutnya ya, jangan sampai lidahnya menjulur, nongol, melet-melet, ngelel-ngelel, tidak. Lalu selanjutnya, huruf ta memiliki berbagai macam sifat. Ya, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya sifat-sifatnya masing-masing. Nah, huruf ta, salah satu sifatnya dari sekian banyak sifatnya adalah hams. Apa? Hams. Nah, saya tulis ya. Nama sifatnya adalah hams. Hams itu apa? Hams itu artinya adalah, secara mendasar dulu ya. Secara dasar artinya adalah mengalirkan nafas. Nah, ya, mengalirkan nafas, menghembuskan angin. Oke? Mengalirkan nafas, menghembuskan angin. Ya. Nah, tapi ada dua huruf yang dia memiliki sifat hams, kadar nafasnya bukan dengan mengalir nafas. Yaitu huruf apa? Huruf ta, dan satu lagi huruf apa? Satu lagi huruf kaf. Nah, huruf ta dan huruf kaf itu memiliki sifat namanya hams, tapi kadarnya agak berbeda dari sifat-sifat huruf yang lain, bukan mengalir nafas. Oke, kita lihat ke huruf ta. Ya, mana? Nah, perhatikan tuh. Huruf ta memiliki sifat namanya adalah hams. Tapi hams di sini bukan mengalir nafas, hanya berupa percikan nafas saja. Maka ketika kita melafalkan huruf ta tidak berlebihan. Ta, ti, tu, karena dia bukan mengalir. Dia hanya dilafalkan cukup di percikan nafasnya saja. Ta, ti, tu. Nah, terdengar ada percikan nafas? Ta, ti, tu. At, it, ut. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Lanjut. Nah, kenapa kok huruf ta percikan nafas? Kok dia bisa berbeda dari huruf-huruf yang lain? Contohnya misalnya nih, huruf sin, dia punya sifat hams, tapi dia mengalir nafas. Sa, si, su. Atau misalnya huruf fa. Huruf fa, mana huruf fa? Nih, huruf fa. Tuh, huruf fa juga dia punya sifat hams. Tapi kenapa dia mengalir nafas? Fa, fi, fu. Nah, huruf-huruf yang dia punya sifat hams, kalau kadarnya nafasnya mengalir, bukan percikan, pasti dia bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah, sahabat. Rokhwah artinya adalah mengalir suara. Nah, karena dari segi suara dia mengalir, ketika punya sifat hams, nafas ikut mengalir. Gitu. Ya. Fa, fi, fu. Contoh, kita lihat lagi tadi ke huruf sin. Nih, huruf sin, kenapa dia mengalir nafas, bukan percikan nafas? Karena dia bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah, yaitu mengalir suara. Kalau dia mengalir suara, lalu dia punya sifat hams, maka kadar nafasnya akan mengalir. Sa, si, su. Oke. Nah, berbeda halnya dengan huruf ta. Kenapa huruf ta? Ya, ketika dia dilafalkan, hamsnya hanya berupa percikan nafas. Kenapa? Karena dia disandingkannya bukan dengan sifat rokhwah, tapi dengan syiddah. Syiddah itu tertahan suara. Ya. Oke. Syiddah itu tertahan suara. Maka ketika dia punya sifat syiddah, tapi di saat yang bersamaan dia punya sifat namanya hams, maka nafas yang harusnya mengalir jadi hanya berupa percikan nafas saja. Ya.
Posisi lidah ta saat sukun sama, nggak ada bedanya, sudah saya jelaskan. Mau tak saat sukun kayak mau tak saat berharokat kayak sama, ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Maka ketika huruf ta dilafalkan, cukup dia dipercikan saja nafasnya. Ta, ti, tu, at. Tertahan suara itu seperti ini. At, udah. Kalau mengalir suara, kalau kita nggak tahan suaranya dia mengalir terus. Kalau suara hubungannya dengan telinga. Kalau tekan nggak, berhenti dia. Ya, jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Nah, itu huruf ta. Jadi dia hanya berupa percikan nafas saja, teman-teman sekalian. Ya, suaranya bergema. Kak Putri berarti yang error ya. Insya Allah di sini nggak ada perbedaan apapun. Coba di teman-teman yang lain suara saya bergema. Kalau teman-teman ada yang suaranya bergema, akun teman-teman yang error, keluar dari live-nya, masuk lagi. Lanjut. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian di sini ada huruf ta, ya. Selanjutnya sudah ya. Jadi huruf ta cukup dilafalkan dengan percikan nafas, ya, bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan nafas, ya, karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya adalah syiddah. Gitu. Oke. Sip, di situ jelas ya suaranya ya. Jadi kalau teman-teman rasanya ada yang di sana bermasalah ya atau bergema, biasanya akun teman-teman yang error, keluar dulu dari live ini, masuk lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Jadi dilafalkan cukup ta, ti, tu, at, it, ut. Oke, jelas ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke harokatnya. Oke, seret. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat apa teman-teman sekalian? Namanya adalah harokat fathah. Oke, saya izin tulis pelan-pelan. Ya, nah huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Oke, nah huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah maka dia mesti dibaca basicnya dengan vokal A. Ya, maka di sini huruf ta-nya tetap dibaca dengan vokal A. Ta, tidak ti, tidak tu. Oke. Lalu untuk menyempurnakan harokat fathah, ya kita lihat dulu di sini. Fathahnya kan vokal A nih, teman-teman, bukan vokal yang lain. Maka jika teman-teman mendapati huruf berharokat fathah dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Oke, Bang, emang kalau dia karakternya tebal, kebalikannya dari tipis, emang bunyi vokalnya bukan A, bunyi vokalnya akan condong pada vokal O kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa? Oke, contohnya adalah so, bo. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah di luar pembahasan. Saya izin tidak jawab dulu ya, nanti gak maju-maju pembahasannya. Terima kasih. Lanjut. Maka contoh, perhatikan. So, bo, po, lo. Nah ya, kenapa dia dibaca keluar dengan vokal O? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, ketika dia berharokat fathah, maka dia dibaca dengan vokal A. A, ba, ta, sa, dan yang lainnya. Ya, jadi kalau teman-teman lagi belajar nih, kenapa sih ada yang ketika fathah itu ada yang dibaca dengan vokal A, tapi ada juga yang dibaca dengan vokal O, karena ada huruf tebal, ada huruf tipis. Ya, kalau dia huruf tipis, ketika berharokat fathah, maka dia dibaca dengan vokal A, tapi kalau dia tebal, dia akan terdengar menjadi vokal O. Kenapa bisa? Nanti kita bahas ketika ada contoh ayatnya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, berarti di sini karena huruf ta-nya ketika dia berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A, maka huruf ta termasuk ke dalam huruf yang tipis.
gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan Allah ridho ya. Teman-teman yang sudah belajar bareng-bareng Allah muliakan karena Quran, dan Allah berikan kemuliaan yang berlebih untuk teman-teman yang gak cuman diam saja, tapi teman-teman ikut menyebarluaskan konten-konten ngaji, konten-konten ceramah, konten-konten tilawah, konten-konten sholawat. Semua teman-teman yang sudah ikut menyebarluaskan ya, semoga Allah berikan kemuliaan di hadapan Allah yang lebih. Lanjut. Nah, maka bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis? Nah, gitu ya. Kan kita udah tahu nih hurufnya fathah, berharokatnya fathah, vokal A berarti dia tipis. Terus kenapa? Nah, jadi kita tahu bagaimana cara kita untuk menyempurnakan huruf berharokat fathah yang kadarnya tipis. Tuh, di kolom komentar sudah pada jawab dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut itu untuk menyempurnakan huruf berharokat fathahnya, untuk menyempurnakan si fathahnya. Sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Ya. Oke, kita mulai dari harokat fathahnya. Kenapa harokat fathah itu harus dilafalkan dengan membuka mulut? Karena sempurnanya harokat fathah itu dilafalkan dengan cara membuka mulut, bil fathi wal maftuhu bil fathi. Sempurnanya harokat fathah maftuhu bil fathi dengan cara membuka mulut. Mau fathahnya vokal O tebal, mau fathahnya vokal A tipis. Keduanya ketika berharokat fathah dibaca dengan membuka mulut. Tidak ada huruf berharokat fathah ketika dia vokal O dia dibaca monyong. Tidak ada ketika fathah vokal A dia dibaca cuman mingkem-mingkem saja. Perhatikan, saya sering ulang-ulang ini, semoga teman-teman tidak bosan. Perhatikan vokal A dan vokal O yang keluar dari pelafalan saya. Teman-teman silahkan analisis. Apakah ada vokal A yang mingkem? Dan adakah vokal O yang monyong? Silakan teman-teman simak baik-baik. Saya izin zoom, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silahkan teman-teman respon di kolom komentar. Jujur, apakah tadi teman-teman melihat ketika saya melafalkan fathah vokal A dan fathah vokal O ada yang monyong atau tidak, ada yang mingkem atau tidak? Tidak, semuanya harus membuka mulut. Ya, tanpa terkecuali. Cuman nanti buka mulutnya ada sedikit perbedaan nih. Nah, tapi intinya jadi kalau teman-teman ingin menyempurnakan fathah buka mulut titik, itu yang pertama. Lalu untuk menyempurnakan buka mulutnya, teman-teman lihat dia hurufnya huruf tipis atau huruf tebal. Kalau dia huruf tipis dilafalkan SS. SS itu sambil seolah tersenyum. Kalau huruf tebal dia buka mulutnya buka mulut saja. Oke, contoh. Kita mulai untuk melafalkan huruf fathah yang karakternya tipis alias vokal A. Dia buka mulut sambil seolah tersenyum. Perhatikan. Senyumnya nggak usah berlebihan ya. A, ba, ta, sa, ja, ha. Atau kita sandingkan huruf, kita lafalkan huruf tipisnya, contohnya huruf sin. Sa, sa, sa. Dia buka mulutnya sambil tersenyum. Sa, 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 sa. Ketika dia tebal, huruf tebal itu dia tetap buka mulut, tapi nggak sambil senyum dia. Su, 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 su,
su. Kalau dia tipis, sa, 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 sa. Kalau dia tebal, su, su, su. Kalau dia tipis, ta, ta, ta. Kalau dia tebal, tu, tu, tu. Jelas sampai sini? Ya, yang kita bahas adalah huruf berharokat fathah. Jelas? Faham? Ya? Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Nah, begitu. Ya, jadi bedanya di situ, buka mulutnya. Kalau huruf tipis dia sambil seolah tersenyum. Kenapa kok ketika melafalkan huruf tipis sambil senyum itu bisa membuat huruf tipis terdengar lebih tipis, terdengar lebih ringan? Oke, karena huruf tipis, ya teman-teman sekalian, itu punya sifat. Huruf tipis punya dua sifat yang akan selalu menyertai huruf tipis. Apa sifatnya? Nah, nama sifatnya yang pertama disebut dengan istifal. Oke, ya, istifal. Yang kedua disebut dengan infitah. Ya, nanti kita bahas, tenang. Teman-teman nggak perlu, aduh apa itu, tenang. Tenang ya teman-teman, nggak harus menghafalkan istilah, tapi istilah ini tetap saya sampaikan karena saya juga sambil mengingat-ingat, sambil memurojaah, mengulang. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi istifal itu artinya sering kita sebut dengan PLT. Oke. Nah, infitah itu sering kita sebut juga dengan AMT. Apa itu PLT? Istifal, pangkal lidah terhampar atau pangkal lidah turun. AMT itu adalah aula mulut terbuka. Nah, ya. Oke. Nah, dua sifat istifal dan infitah ini biasanya secara natural akan lebih tertunaikan bila apa? Bila kita lafalkan sambil senyum. Nah, maka lebih terdengar tipis. Karena dengan senyum kita aula mulutnya, rongga mulut kita lebih terbuka dan lidah, pangkal lidah kita itu lebih rileks. Cobain aja. Ba, ta, sa, ja, ha, da, za, gitu. Dia akan terdengar lebih tipis, ya. Alhamdulillah tenang dan nyaman belajarnya, nggak takut ketinggalan. Wa iyyakum bil khair. Jadi kita teman-teman nggak perlu takut ketinggalan karena kita akan selalu mengulang-ulang. Ya, makanya pembelajaran di sini tuh nggak cocok buat teman-teman yang tipenya bosenan. Karena kita akan terus mengulang-ulang, ya, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, gitu ya. Paham sampai sini terkait dengan huruf ta, lalu harokat fathah dengan karakter yang tipis seperti ini pelafalannya, dan tadi sudah kita contohkan juga, ya, gitu. Ya. Nah, kita lanjutin lagi ya. Sip. Jadi di sini pembelajarannya khusus buat teman-teman yang baru belajar dan buat teman-teman yang ingin bersabar dalam belajarnya, tidak gampang bosenan, ya. Lanjut, huruf ta-nya sudah kita pelajari, harokatnya pun sudah kita bedah. Selanjutnya kita bahas bahasan basic dulu. Fathahnya di sini bertemu dengan huruf apa teman-teman sekalian di sini? Sret. Nah, huruf ta-nya di sini bertemu dengan huruf harokat fathahnya di sini bertemu dengan huruf alif. Ya, betul ya, bertemu dengan huruf alif. Nah, ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah lalu bertegur sapa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Ya, dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Oke. Apa nama hukum tajwidnya? Ya. Apa nama hukum tajwidnya? Nah, nama hukum tajwidnya disebut dengan mad tabi'i. Ya. Disebut dengan mad tabi'i. Saya izin tulis ya. Mad tabi'i. Nah, ada juga misalnya ada yang bilang ini mad asli. Boleh. Ya. Boleh teman-teman sebut dengan mad asli? Boleh. Boleh. Tapi kenapa saya lebih memilih menyebut ini dengan mad tabi'i? Karena mad tabi'i itu pasti mad asli.
Mad tabi'i itu pasti mad asli. Tapi mad asli belum tentu mad tabi'i, karena mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Mad asli jadi ada mad itu ada dua, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu mad yang memang dia natural. Mad far'i itu karena sebab hamzah atau sebab sukun. Ya, misalnya kalau mad far'i, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, mad silah tawilah, ya, mad lazim, ya, itu karena sebab akibat. Tapi kalau mad asli itu ada mad tabi'i, ada mad badal, apalagi ada mad iwad dan yang lainnya. Ya. Oke, nah maka teman-teman boleh menjawab ini mad asli, tapi kalau alangkah lebih detail dan spesifik kalau teman-teman jawab mad tabi'i. Oke. Nah, selanjutnya kondisi mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja, tapi ada dua keadaan yang lain. Apa saja? Yang pertama adalah fathah berjumpa dengan alif, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah dhammah berjumpa dengan wawu sukun, lalu kasrah berjumpa dengan ya sukun. Oke, berarti ada tiga, ya. Nah, sekarang dua harokat itu sepanjang apa? Kadang-kadang kita masih suka kepanjangan, kadang-kadang suka kependekan. Nah, pastikan dua harokatnya tepat, jangan kepanjangan, jangan kependekan. Nah, kita bahas secara bacaan basic dulu ya. Kita baca secara bacaan basic dulu ya. Nah, perhatikan bacanya seperti ini. Ya, tadi. Jadi dua harokat itu, kalau teman-teman pengen tepat dua harokatnya, diayunkan seperti apa? Diayunkan dua kali ayun, karena dia dua harokat, berarti diayunkan dua kali. Perhatikan pulpen ajaib saya. Tadi. Tadi. Nah, diayunkan seperti itu. Ya. Bisa? Diayunkan dua kali ayun. Tadi. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman ayunkan dengan nada pun nggak apa-apa. Tadi. Itu kan nggak diayunkan tuh. Tadi, tapi tetap kadarnya seperti dua kali ayun. Tadi. Nah, gitu. Ya, jadi yang belum bisa dalam arti belum terbiasa dua harokat itu sepanjang apa, diayunkan. Yang sudah terbiasa bebas, gitu ya. Oke. Saya ngaji di Balikpapan ngikuti cara yang Ustadz ajarkan. Masya Allah, sedikit-sedikit difahami ya, bermohon kepada Allah. Ya, insya Allah Allah akan tuntun kita mendapatkan pelafalan terbaik untuk ngaji kita di hadapan Allah ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Tadi. Nah, silakan teman-teman foto dulu. Ya, jelas? Oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi. Oke, sekarang kita masuk dulu ke sini ya. Ini mad tabi'inya kita simpan dulu ke sini karena nanti ini akan dibahas lagi. Kita agak geser dulu ke sini. Nah, sekarang kita fokus dulu ke huruf yang ini. Teman-teman, ini huruf apa? Yang saya tunjuk, yang dia hurufnya berwarna ungu, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf dal. Oke, kita bahas ya, boleh pelan-pelan ya. Kita bahas pelan-pelan aja ya. Sip, ini namanya adalah huruf dal. Huruf dal dilafalkan seperti apa? Nah, apakah huruf dal itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu, bahkan bisa saja beda. Nah, ya. Bang, bukankah huruf dal ini kalau kita baca Al-Qur'an, ya, kalau kita baca Al-Qur'an
ya, yang ada transliterasi Latinnya, huruf dal itu diwakilkan dengan huruf D, betul. Tapi ya teman-teman, tidak semua huruf dal, tidak semua huruf hijaiyah itu sama seperti Latinnya. Ya, tidak semua sama seperti Latinnya. Ya, oke. Nah, maka perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya, bagaimana cara pelafalan huruf dal? Nah, pelan-pelan, perhatikan. Ya, maka cara pelafalan huruf dal itu tidak betul-betul serupa dengan huruf D alfabet. Ya, kalau pelafalan huruf alfabet itu bebas. Tapi pelafalan huruf hijaiyah ada aturan mainnya. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluar, tempat keluar makhraj itu. Nah, makhraj huruf dal berarti artinya adalah tempat keluar huruf dal. Di mana tempat keluar huruf dal? Nah, tempat keluar huruf dal itu dilafalkan istilahnya adalah dari toroful lisan. Torof itu artinya adalah ujung, lisan itu artinya adalah lidah. Maka toroful lisan artinya adalah ujung lidah. Iya, oke. Diapain ujung lidahnya? Watta'u wadalu watamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidah disentuhkan kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Sama seperti huruf ta, teman-teman sekalian. Sama seperti huruf ta. Ya, seperti apa? Seperti ini. Tuh, kelihatan? Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Gigi seri atas kita punya gusi. Gusi tempat tumbuhnya itu ditempelin pakai ujung lidah kita. Ya. Nah, ini huruf dal. Da, di, du, ade. Da, di, du, ade. Pertanyaan saya, kalau teman-teman melafalkan huruf huruf D alfabet, apakah ujung lidahnya ke sini? Pasti beda-beda, ada yang ke sini misalnya. Tapi dominan biasanya ketika kita melafalkan huruf D alfabet, ujung lidah kita biasanya bukan ke sini, tapi begini. Ujung lidah kita disentuhkan ke langit-langit. Ya. Nah, jadi kalau huruf D biasanya seperti ini. Kalau huruf D alfabet teman-teman biasanya teman-teman menyentuhkan dengan cara ujung lidah ke langit-langit seperti ini. Lalu huruf dalnya teman-teman diserupakan dengan huruf D di sini, maka beda karena huruf dal nggak di sini. Ya. Tapi sama seperti huruf ta di mana? Di sini. Di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Maka ketika kita lafalkan sama, cuman kalau huruf ta dia ada percikan nafas, ta, kalau dal nggak ada percikan nafasnya, da. Lebih ditekan lagi kalau huruf dal, ya. Da, 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 di, du, ade. Kalau dia huruf ta dia hanya percikan nafas saja. Ta, ti, tu, at, at. Tapi persis cara pelafalannya, sama cara melafalkannya. Ya. Oke. Nah, jadi emang secara bunyi beda antara dal dengan huruf D alfabet, beda. Coba kita buktikan pada kosakata duduk. Kita lafalkan kosakata duduk dengan huruf D bunyinya begini. Duduk. 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 Tapi kalau huruf dal, duduk. 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 Du itu dal. Kalau D du. Kalau dal du. Beda nggak? Beda nggak teman-teman sekalian? Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Maka ya di sini kita baca huruf dalnya jangan jadi au tadi, tapi au tadi di. Ya. Oke. Sip, jelas ya? Lanjut. Nah, selanjutnya dalnya di sini berharokat baris bawah. Oke, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini namanya adalah harokat kasroh. Ya, saya izin tulis. Namanya adalah harokat kasroh. Oke, baik.
huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Oke, begini. Nah, huruf hijaiyah yang berharokat kasroh harus dibaca dengan vokal i. Maka huruf dalnya dia mesti dilafalkan dengan vokal i pula. Nggak dibaca da, nggak dibaca du, tapi dibacanya di. Ya. Nah, oke. Nah, berarti ketika kita baca au tadi. Nah, gitu ya. Au tadi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sip. Ya. Sekarang ya, lanjutkan lagi. Sekarang teman-teman kita kombinasikan. Apakah di sini huruf dalnya tetap kita baca di au tadi? Nah, apakah tetap kita baca au tadi? Karena di sini kita mau berhenti nih. Apakah dal kasrohnya tetap dibaca dengan vokal i di? Ternyata tidak. Gitu. Kenapa tidak, Bang? Oke, perhatikan baik-baik. Jika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali yang dia berharokat kasroh yang seharusnya dibaca dengan vokal i au tadi, tapi ternyata kita berhenti pada huruf tersebut, baik berhenti karena alasan di akhir ayat ataupun berhenti ketika kita bertemu tanda-tanda wakof seperti ini, misalnya yang mengharuskan kita berhenti di tengah ayat, maka huruf tersebut yang berharokat kasroh tak lagi kita baca kasroh, nggak dibaca lagi au tadi, nggak lagi dibaca seperti itu. Terus gimana? Harokat kasrohnya nggak lagi kita baca kasroh. Kasrohnya nggak lagi kita baca kasroh, Bang. Iya, kasrohnya hilang. Berarti huruf dalnya nggak dibaca ya, Bang? Bukan, huruf dalnya tetap dibaca, tapi menjadi keadaan sukun. Sukun. Jadi mati dia. Paham ya? Ulang lagi ya. Sekali lagi saya ulang ya, pelan-pelan. Bunda, oma, opa sekalian, kita ulang lagi. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali yang dia berharokat kasroh, ya, yang harusnya dibaca dengan vokal i au tadi, ya, lalu ternyata kita berhenti pada huruf tersebut karena alasan apapun, baik di akhir ayat seperti ini ataupun di pertengahan ayat ketika ada tanda wakof, ya, maka huruf berharokat kasroh tersebut nggak lagi kita baca kasroh, ya, tidak lagi kita baca kasroh, ya, gitu. Kita ulang lagi ya, sedikit-sedikit. Nggak lagi kita baca kasroh, teman-teman sekalian, ya. Tapi dia menjadi sukun. Sip, jelas, baik, ya. Nah, selanjutnya, maka di sini dalnya jadi sukun. Nah, ini menarik. Ketika huruf dal menjadi sukun, apakah dia dibaca menjadi seperti ini? Autad. Apakah dibaca seperti itu? Autad. Apakah dalnya dibaca seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena huruf dal itu memiliki sifat yang disebut dengan kolkolah ketika huruf dal dalam kondisi sukun. Kita tulis ya. Oke, kita tulis di atas. Kolkolah. Oke. Ya, kolkolahnya kolkolah namanya kolkolah kubro. Waduh, Masya Allah. Sedikit-sedikit. Bang, jadi huruf dal itu ketika dia dalam kondisi sukun, dia memiliki sifat namanya kolkolah. Kolkolah ini nggak muncul ketika dal dalam kondisi fathah domah kasroh alias berharokat. Tapi kalau dalnya dalam kondisi sukun, dia punya sifat namanya kolkolah. Kolkolah itu artinya adalah memantul atau pantulan. Kubro itu artinya besar, jadi pantulannya besar. Maka nggak kita lafalkan autad, tapi autad.
Autad. Ya, jadi nggak kita baca autad, tapi ada setengah harokat, bunyi setengah harokatnya. Autad, autad. Jelas sampai sini? Lanjut, ya. Faham? Difahami sedikit-sedikit. Jelas ya? Jelas ya? Faham ya? Mantap, Masya Allah, Alhamdulillah. Lanjut lagi. Nah sekarang, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf qalqalah kubro atau qalqalah pada akhir ayat. Apa coba kesalahannya? Jangan sampai pantulannya tertahan. Ya, saya izin ingatkan di bawah pakai tinta warna merah, berarti ini artinya adalah keliru. Hah? Maksudnya pantulan tertahan itu seperti apa? Perhatikan. Ini contoh pelafalan pantulan yang keliru, yang kurang sempurna. Autad, autad, autad. Jangan seperti itu. Harusnya biarkan pantulannya berhenti dan mati dengan sendirinya. Autad, autad. Udah. Jangan dipaksa berhenti oleh kita. Autad. Kenapa? Karena kalau pantulannya seperti itu, khawatir teman-teman tanpa sadar sedang menambah huruf hamzah sukun setelah huruf dalnya. Ya. Oke. Huruf hamzah, kenapa kok Bang tiba-tiba ada huruf hamzah? Hamzah sukun di sana kalau pantulannya tertahan. Baik, kita kenalan dulu sedikit sama huruf hamzah, ya. Nih, huruf hamzah, ya, itu dia memiliki salah satu sifat yang disebut dengan syiddah. Syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Tertahan suara, teman-teman sekalian. Oke, nah sifat syiddah pada huruf hamzah ini akan sangat terasa ketika hamzahnya dalam kondisi sukun. Ya, maka huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah itu akan terhenti, teman-teman. Ya enggak? Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah itu dia akan terhenti. Mana ya? Dia akan terhenti, teman-teman sekalian. Ya, mu'minina, ta kuluna, ya, iqra bismi. Nah, kenapa huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu terhenti? Kayak ada portal, kayak tertahan. Karena huruf hamzah, kita kembali lagi, dia punya sifat namanya adalah syiddah. Faham? Jelas? Sampai sini? Begitu ya. Jelas ya? Nah, makanya ketika tadi teman-teman melafalkan qalqalah, jangan sampai pantulannya tertahan karena khawatir ada hamzah sukun, sifat syiddah di sana. Autad. Tapi autad. Nah, gitu. Oke. Jelas ya? Sip. Seperti itu teman-teman sekalian. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke. Sip. Jadi jangan sampai ada pantulan tertahannya. Ya, karena ini sering dilafalkan sama kita. Contohnya apa? Di surah favorit kita, surah Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, bukan. Biarkan pantulannya itu mengalir dan terhenti dengan sendirinya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi bukan qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, enggak begitu. Ya. Sip, ya. Masya Allah, penjelasannya jelas semuanya dari Allah, ya. Semuanya yang bagus-bagus dari Allah, yang bagus-bagus semua dari Allah, ya. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman,
Ya. Oke, sekarang dalnya kan tadi asalnya kan kasroh ya, asalnya kasroh, tapi karena berhenti dia jadi sukun. Nah, sukun yang tiba-tiba muncul akibat wakof seperti ini, itu disebut dengan namanya sukun arid. Saya tulis ya, namanya adalah yang ini nih, sukun yang tiba-tiba muncul ini, ya, itu disebut dengan sukun arid atau sukun aridoh. Sukun arid itu sukun palsu atau sukun baru. Ya, kenapa disebut dengan sukun palsu atau sukun baru? Karena asalnya kan bukan sukun gitu loh. Asalnya kan dia kasroh, tapi karena berhenti jadi sukun. Oke. Nah, pertemuan antara di sini ada pertemuan teman-teman. Kita kembalikan lagi matobi'inya. Sret. Nah, di sini kita mendapati ada pertemuan antara matobi'i di sini ya, yang tadi kita bahas sebelum huruf dalnya, dan bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat wakof alias sukun arid. Matobi'i plus sukun arid ini menjadi hukum tajwid. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah apa? Kita tulis di samping sini ya. Namanya adalah mad, ya, mad arid, mad arid li sukun, mad arid li sukun, mad arid li sukun. Nah, ya, maka dia dibaca boleh berapa harokat mad arid li sukun? Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Asalkan syaratnya adalah konsisten dalam satu sesi baca. Kalau teman-teman mendapati mad arid li sukun, itu harus konsisten. Kalau pengen 2 harokat, boleh 2 harokat, asalkan mad arid li sukunnya dalam satu sesi baca itu 2 harokat semua. Ya, kalau 4 harokat semuanya 4 harokat. Kalau mau 6 harokat semuanya 6 harokat. Gitu. Oke? Jelas? Baik, teman-teman, ya, di antara 900 orang, ya, teman-teman, kita cek ya, di antara 900 orang yang sudah share itu enggak semua, hanya sebagian kecilnya saja, 355. Semoga Allah muliakan teman-teman lebih ya, karena teman-teman sudah mendakwahkan Quran ini. Di antara 900 orang yang sedang berkumpul, tak semuanya yang sudah bantu share, terima kasih. Adapun yang sudah bantu tap-tap layar, terima kasih. Yang sudah memberikan gift terbaiknya Bunda Yanas, terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, gitu. Jadi kalau ini kita lagi dakwah Quran bareng-bareng sebenarnya. Ya, yang sudah ini ayo ikut konten-konten ngaji, konten-konten ceramah, konten-konten tilawah, teman-teman menyebarluaskan teman-teman sama dengan sedang mendakwahkan cahaya Quran ini. Ya, barakallahu fikum. Oke, lanjut lagi. Nah, maka di sini pilihnya berapa harokat? Bebas, mau 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat boleh. Yang nafasnya pendek, pilihlah yang pendek. Autade, autade. Terima kasih Bunda Deno, gift buket bunganya. Autade. Kalau 4 harokat boleh autade, autade, gitu. Kalau 6 harokat autade. Nah, gitu. Bebas, silahkan pilih. Ya. Oke, barakallahu fikum. Sip, ya. Ini mau difoto dulu, mau di screenshot dulu, silahkan. Ya, yang menurut teman-teman penting silahkan. Ya. Saya izin hapus ya, sudah? Sip. Sekarang kita baca bareng-bareng lalu masuk ke ayat berikutnya. Oke, siap-siap kita baca dulu bareng-bareng. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Ya. Oke, sekarang saya contohkan pelafalannya. Ustadz, ini belajarnya pagi saja, rutinnya pagi. Kalau siang atau malam, kalau saya lagi santai itu tentatif, kita bisa saja live. Gitu. Ya, gitu. Oke, lanjut. Perhatikan. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad.
wa fir'auna dzil autad, wa fir'auna dzil autad. Sip. Bang, kalau saya sudah share ke status saya atau ke grup saya tapi dicuekin, ya nggak apa-apa. Ya, hidayah itu yang menggerakkan hati itu Allah. Kita hanya berikhtiar. Kita nge-share itu agar dilihat oleh Allah. Ya Allah, saya sudah mendakwahkan agamamu ini ya Allah. Hasil apakah orang ngikut atau tidak bukan urusan kita. Nggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Lanjut. Sekarang kita masuk ke ayat ke-11. Ya, ayat ke-11. Oke. Kita baca dulu bareng-barang ayat 11-nya sebanyak 1 kali sampai 2 kali. Setelah itu kita bedah tajwidnya satu persatu. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Oke, kita mulai teman-teman. Menarik, langsung menarik pembahasannya teman-teman. Ini huruf apa? Huruf pertama dari ayat 11 ini pada surah Al-Fajr ini huruf apa ya? Boleh komen di kolom komentar. Ayo, kira-kira huruf yang saya tunjuk dengan oval berwarna biru ini apa ya? Nah ya, di sini teman-teman menjawab dengan kompak tapi tetot. Teman-teman jawabnya kompak tapi keliru. Ya, ini bukan alif. Hati-hati. Ini bukan alif. Ya, tetot. Ini namanya adalah hamzah. Namanya hamzahnya hamzah wasl. Ya. Oke. Bang, bukankah alif itu tidak berharokat di atas dan di bawahnya? Bukankah hamzah itu dia mesti berharokat? Misalnya hamzah nih. Bang, bukankah hamzah itu yang ini? Bukankah hamzah itu yang ini? Masya Allah, sebentar. Bukankah hamzah itu yang ini? Hamzah itu kan dia berharokat, Bang. Iya. Kalau dia tidak berharokat itu namanya alif, Bang. Betul banget. Betul banget. Sepakat saya. Ya, sepakat saya. Kalau hamzah itu yang berharokat, kalau alif itu tidak berharokat. Yang disebut dengan hamzah yang berharokat itu namanya adalah hamzah qata'. Hamzah yang memang menerima harokat, ada kelihatan harokatnya. Hamzah qat'i atau hamzah qata'. Yang tidak berharokat namanya adalah alif. Alif. Oke, sepakat. Nah, tapi kenapa Bang yang ini kalau kita jawab alif kenapa disalahkan? Ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mendapati ada alif ya di awal ayat, ya. Oke, sebenarnya itu bukan alif. Alif itu bakal bisa di awal ayat kalau di awal surah. Contohnya apa? Contohnya surah Al-Baqarah. Contohnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah alifnya di awal, tapi dibacanya bukan a kan, tapi alif. Alif lam mim. Atau misalnya alif lam ra. Nah, itu kan alif dibacanya. Ya, sisanya alif itu bisa di awal, ya. Alif itu bisa di awal ayat, tapi harus di awal surah. Ya, contohnya di Al-Baqarah. Tapi ini kan di ayat 11. Ya, makanya ini bukan alif, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Ya, ini namanya adalah hamzah wasl. Hamzah wasl itu bentuknya kalau pakai Al-Qur'an cetakan Indonesia, itu dia nggak ada harokatnya. Tapi kalau kita pakai Al-Qur'an cetakan Madinah, itu hamzah wasl itu, ya, itu lebih enak. Dia ada tanda kepala huruf sodnya. Nah,
Nah ya, kalau kita pakai Al-Quran cetakan Madinah sebenarnya lebih memudahkan kita, gitu. Oke. Nah tapi nggak apa-apa, di sini kita pakai Al-Quran cetakan Indonesia itu karena yang beredar, karena kita ada di Indonesia, yang banyak Al-Quran atau mushaf yang banyak beredar itu Al-Quran cetakan Indonesia. Ya, jadi kalau di cetakan Madinah, Al-Quran cetakan Madinah, hamzah wasol itu jelas jelas perbedaannya, ada tulisan huruf shad di atas si alifnya, bentuk seperti alifnya, teman-teman sekalian. Ya, oke. Ya, nah lanjut lagi ya. Sip. Nah, sekarang biar gampang gini aja. Kalau teman-teman mendapati di awal ayat yang bukan awal surah ada bentuk seperti alif, itu bukan alif. Gitu aja ya. Oke? Jelas? Ya. Kenapa dibacanya tetap aladzina ya Ustadz? Nanti kita bahas. Diikuti sedikit-sedikit. Ya, ini namanya hamzah wasol. Oke. Nah, lalu Bang, hamzah wasol ini kan dia tidak berharokat, Bang. Hamzah wasol di sini dia tidak berharokat, Bang. Maka dibacanya apakah illadzina, ulladzina, atau alladzina? Dibacanya alladzina. Dibacanya itu dengan harokat fathah. Kenapa Bang? Gini ya, mudahnya begini. Kalau teman-teman mendapati ada hamzah wasol seperti ini dan setelahnya adalah huruf lam, ya, adalah huruf lam, ya, nih lam, maka pasti hamzah wasolnya, ya, maka pasti hamzah wasolnya dibaca dengan vokal a alias fathah. Gak mungkin dhamma, gak mungkin kasroh. Ya, pasti fathah. Udah gitu, makanya di sini teman-teman gak perlu mikir lagi. Ya, oke, alladzina saja. Jangan terlalu kreatif. Ah, saya pengen, karena dia nggak berharokat, saya pengen bacanya illadzina, ulladzina, ya, gitu. Oke. Kenapa dibaca seperti itu? Karena aturan mainnya seperti itu. Kenapa huruf ba bentuknya yang apa? Gambar seperti mangkok, di bawahnya ada titik satu. Kenapa dibacanya ba? Kenapa gak dibacanya na? Karena aturan mainnya seperti itu. Beres. Jelas? Oke. Lanjut ya. Nah, jadi kalau ada hamzah wasol setelahnya huruf lam itu pasti alladzina. Ya. Oke? Jelas? Nah, kalau bukan huruf lam seperti apa? Nanti kita bahas kalau ada contoh ayatnya. Biar nggak pusing. Boleh saya bahas sedikit-sedikit dulu? Segini dulu aja, teman-teman, biar yang masuknya sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau ada contoh yang lain kita bahas. Ya, boleh? Sekali lagi, kalau teman-teman mendapati ada hamzah wasol di awal ayat, dia tidak berharokat, lihat saja ya. Kalau ada dia di setelahnya dan huruf lam, maka dia fathah pasti. Harokatnya fathah. Gak mungkin illa, gak mungkin ula, tapi alla. Jelas ya, teman-teman sekalian ya? Gitu teman-teman sekalian. Sip. Lanjut sedikit-sedikit ya. Jadi teman-teman tuh ketika kita belajar, banyak orang tuh nggak sabaran, pengen semuanya langsung sekarang dibahas. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja diikuti. Karena sama, ketika saya belajar pun itu nggak langsung belajar tahsin, itu nggak langsung teori teman-teman, tapi membahas kitab At-Tibyan dulu. Gitu. Kalau teman-teman, salah satu modal dalam belajar adalah sabar. Kalau pengen serba ekspres, itulah yang membuat kita tidak istiqomah dalam belajar. Ya, lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf lam. Ya, ini namanya adalah huruf lam. Oke, jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Oke, ini namanya adalah huruf lam. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf lam Bang? Gitu ya. Oke, pertanyaan saya, apakah huruf lam itu dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya tergantung. Tapi dominan itu tidak. Ya, Bang, kan huruf lam itu ketika kita baca kalau ada Al-Quran dengan fitur transliterasi Latin kan lam itu diwakilkan dengan huruf L Bang. Nah ini ya urgensinya, kalau teman-teman punya Al-Quran yang ada Latinnya, ini
ini karena bentuk kecintaan saya sama teman-teman, karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran. Please, kalau punya Al-Quran yang ada fitur Latinnya, bagus. Tapi jangan sampai cuma dibaca Latinnya saja. Jangan cuma baca Latinnya doang. Karena tidak semua huruf alfabet itu betul-betul mewakilkan pelafalan dari huruf hijaiyah. Ya, oke. Lantas apa bedanya antara huruf lam hijaiyah dengan L alfabet? Gitu ya. Nah, apa bedanya lam hijaiyah dengan L alfabet? Oke, perhatikan. Lihat huruf L dulu. Nih, teman-teman. Kalau teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya seperti ini. Allah, perhatikan. Kalau teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya seperti ini. Al, yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Al, al. Nah, kalau teman-teman melafalkan huruf L-nya seperti itu, dan huruf L yang barusan tadi teman-teman serupakan dengan huruf lam hijaiyah, maka itu berbeda. Salah. Terus pelafalan huruf lam itu seperti apa? Lam itu dilafalkan dengan cara walamu adnaha limuntahaha. Kita ingat-ingat, setiap huruf hijaiyah itu memiliki makhrajnya masing-masing. Oke, sekarang seperti apa makhraj huruf lam? Nih, perhatikan. Kita ibaratkan 3 jari saya ini adalah lidah. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Tepi lidah itu maksudnya samping atau sisi lidah. Tepi lidahnya bukan bagian yang seluruhnya, bukan seluruhnya, tapi tepi lidah bagian depan yang kiri, maaf kanan, dan tepi lidah bagian depan yang kiri, keduanya, perhatikan, menyusur sampai ke ujung lidahnya, seret, disentuhkan ke langit-langit belakang gigi-gigi atas kita. Begini. Maka ketika dilafalkan pelafalannya, insya Allah seperti ini. Alladzina kafaru alhamdulillah. Bukan begini. Ya. Jadi bukan ujung akhir lidahnya banget, bukan ujung akhir lidahnya doang. Ya. Nah, itu huruf lam teman-teman sekalian. Sampai sini bisa difahami? Kita bahas pelan-pelan. Maka ketika kita lafalkan bukan Allah, tapi Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Gitu. Ya, jadi mereka tidak betul-betul serupa. Lanjut lagi. Selanjutnya, pelan-pelan. Selanjutnya kita mendapati di sini ada harokat baris atas. Kita ulang lagi. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas seperti ini, ya, ini namanya adalah harokat fathah, ya. Oke. Harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Basicnya, teman-teman. Maka lamnya di sini, teman-teman sekalian, kita lafalkan ya, tidak li, enggak dengan vokal i, juga tidak dengan vokal u, tapi dia dibaca dengan vokal a. Jelas kenapa? Karena dia berharokat fathah. Tuh, pelan-pelan ya. Nah, selanjutnya, kalau kita mendapati huruf berharokat fathah yang dia dibaca dengan vokal a, ya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Oke. Karakternya tipis. Bang, kalau misalnya dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, dia dibaca dengan vokal A apa bang? Kalau bukan dengan vokal A, dia akan condong terdengar menjadi vokal O. Ya. Oke. Contohnya bagaimana? Contohnya nih. Contohnya huruf sod, huruf bod, huruf to, huruf vo, dan yang lainnya. Ketika huruf-huruf yang berharokat, nanti ada rekamannya ya. Ketika huruf-huruf berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tapi kalau ketika fathah dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. A, ba, ta, sa, ja,
ha, da, za. Gitu teman-teman. Ya, jelas? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, Masya Allah ya. Oke, selanjutnya berarti huruf lam termasuk ke dalam huruf yang tipis atau yang tebal. Di sini lamnya harus dibaca tipis karena dia dibacanya tidak dengan vokal O kan ya, tapi dia dibaca dengan vokal A ya. Oke, sip, kita hapus. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ya. Di antara Masya Allah berkumpul semua 1000-an orang. Ya. Setengahnya sudah ada yang berkenan untuk menyebarluaskan. Di pojok kanan bawah ada yang nge-share nih. Ya Allah, kita aminkan bareng-bareng yang sudah bantu share. Semoga Allah berikan kemuliaan yang berlebih. Semoga Allah berikan kemuliaan yang berlebih karena teman-teman sudah mau mendakwahkan Quran ini ke grupnya teman-teman, ke statusnya teman-teman, dan insya Allah menjadi wasilah kebaikan ya, menjadi wasilah teman-teman lebih istiqomah untuk dekat dengan Al-Quran. Amin ya. Lanjut lagi teman-teman. Selanjutnya Allah ya, jadi fathah lalu dia kadarnya tipis karena vokalnya vokal A. Lanjutkan lagi, bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia dibaca dengan kadar yang tipis. Nah ya, bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis, teman-teman sekalian, dengan cara BMSS ya. Nih kita tulis lagi. Oke, apa itu BMSS ya? Apa itu BM? Shred. Dan apa itu SS? Shred. BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Kenapa buka mulut sambil senyum? Satu-satu ya. Buka mulut. Buka mulut ini untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Ya. Oke, sambil senyum ini untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Oke, kita mulai. Fathah, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, mau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal vokal O, mau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis vokal A, ketika dia berharokat fathah dia harus dilafalkan dengan cara bil fathi. Wal maftuhu bil fathi. Sempurnakan harokat maftuhu fathah dengan fathi, dengan membuka mulut. Oke, kita contohkan. Saya akan coba baca vokal A dan vokal O pada ta'awudz sampai dengan basmalah, sampai dengan hamdalah. Teman-teman fokus terhadap bunyi vokal A dan vokal O yang saya lafalkan. Apakah vokal A-nya mingkem? Apakah vokal O-nya monyong? Perhatikan baik-baik. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya saja. Apakah ada yang monyong, apakah ada yang mingkem, atau semuanya buka mulut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada yang mingkem? Apakah ada yang monyong? Insya Allah tidak ada. Ya, karena cara menyempurnakan harokat fathah itu hanya dengan membuka mulut saja. Oke, baik, jelas. Selanjutnya, kenapa dia dilafalkan sambil senyum? Sambil senyum itu ya adalah analogi kami untuk menjaga kadar fathahnya agar tetap tipis. Ya. Oke, agar tetap tipis. Nih, ya. Misalnya contoh di sini huruf lamnya. Contohnya kita baca huruf lamnya hanya membuka mulut saja tanpa disertai dengan senyuman. Maka dia dilafalkan hanya begini. La, 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 la. Bunyinya seperti itu. La, 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 la. Tapi kalau kita hadirkan pelafalannya sambil seolah tersenyum, itu pelafalannya seperti ini. La, la,
la, la, la. Senyumnya sedikit aja. Bedakan antara la, kan kalau buka mulut berarti gini. La, la. Kalau dia sambil senyum, la, 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 gitu. Kalau huruf tebal, ya aduh, Masya Allah, ini udah mulai pusing nih teman-teman ya. Kalau huruf tebal, ketika fathah dia buka mulut juga, ya, tapi dia nggak disertai senyum, cuman buka mulut doang. Nih contohnya, kita bedakan huruf sin dengan huruf shod. Huruf sin dia buka mulutnya sambil senyum, sa, karena vokal a berarti tipis, sa, sa. Tapi kalau dia huruf tebal, vokal o, maka dia buka mulut saja, so, bedakan ya, sa, so, sa, so, sa, so, sa, so, sa, so, sa, beda, gitu ya. Nah, jadi di sini huruf lamnya harus dibuka mulut, buka mulutnya sambil senyum, ya. Allah, Allah, bukan Allah, tapi Allah. Faham? Jelas? Oke, tuh ya, sudah 1 jam 15 menit teman-teman sekalian. Oke, baik. Amin ya Allah, teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar, teman-teman yang sudah belajar bareng, teman-teman yang sudah share ya. Insya Allah jadi kebaikan buat semua ya. Insya Allah teman-teman sekalian. Oke, sip. Nah, ya sekarang kita baca bareng-bareng dulu ya. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi talaki ya. Oke, kita baca bareng-bareng dulu. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Ya, sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kita masuk ke sesi talaki ya. Oke, saya pilih dulu tadi itu. Yang pertama Bunda Uni Yuni 51. Baik, assalamualaikum Bunda Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, Bunda Yuni dari mana? Dari Cikarang, Ustadz. Dari Cikarang, Masya Allah. Bunda Yuni sudah berapa lama ikut di live ini, di akun ini? Kurang lebih 4 bulan, Ustadz, belajarnya. 4 bulan. Gimana, sudah mulai bosan, Bunda? Enggak, Ustadz, saya enggak bosan-bosan belajar, Ustadz. Ya Allah. Oh, ya Allah, semoga Makasih, tidak bosan Ustadz. nih Bunda. Ada yang guru yang sangat sabar mengajarin kita, ya Allah. Insya Allah Bunda, saya sedang tidak mengajari Bunda, saya sedang tidak mengajari Bunda, kita sedang belajar bareng ya, gitu. Jadi kita sedang belajar bareng. Saya tidak pernah menganggap teman-teman murid, saya lebih senang menganggap teman-teman teman belajar, gitu ya. Ada yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Yang saya tidak tahu, saya pasti bilang nggak tahu, gitu loh. Ya jadi kita sama-sama belajar Bunda ya. Baik Bunda Yuni, dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah, mau diambil atau tidak Bunda Yuni dari Cikarang? Mau banget, Ustadz. Ya Allah, mau banget, Ustadz, belajar.
Nah, baik kalau Enggak begitu ada Masya Allah suaranya, ya. Ustaz. Ada Bunda suaranya, Bunda jangan panik, Bunda ada suaranya Bunda ya. Baik. Nah, Mantul di sini, Ustaz. mantul ya Bunda ya, mantap betul ya Bunda ya. Baik. Kalau begitu Insya Allah. sebelumnya terima kasih banyak buat Bunda Yuni yang sudah datang awal tadi untuk antri dan berkenan untuk terus berada di dalam antrian sehingga dapat kesempatan untuk talaki ya. Bunda Yuni dapat kesempatan full baca surah Al-Fatihah. Nanti saya bantu simak. Kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Namun jika sudah baik saya dan kita semua yang izin belajar dari pelafalan Bunda. Seperti itu ya Bunda ya. Ya, Ustaz. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama, silakan dilafalkan dari ta'awudz, lalu dibaca Al-Fatihahnya, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Silakan Bunda Yuni dari Cikarang. Teman-teman yang lainnya sedang menyimak live ini, silakan dengarkan baik-baik ya. Silakan Bunda Yuni. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke Bunda, huruf to di sana jangan kepanjangan. To-nya 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, yang ini bagus. Sekali lagi Bunda diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, pada bagian syai pastikan ya sukunnya di sana jelas Bunda. Syai bunyinya i jangan syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, tinggal bagian jim pastikan jim jangan jadi agak semi-semi huruf zi ngazi tapi jim dilafalkan dari tengah tenggorokan Bunda. Jaji jujim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi Bunda, minta tolong diulang lagi. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bagus Bunda. Lanjut. Sudah lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kecil di akhir Bunda. Him, pastikan berbisik nafasnya. Bismillah dari tengah tenggorokan hak kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bunda, ikuti saya. Coba ya. Rasakan dari tengah tenggorokan ya. Ikuti saya. Ha. Ha. Rasakan ada bisikannya dulu keluar. Baru keluar vokal a i u-nya. Ha. Ha. Salah. Ha. Bagus. Lanjut lagi. Hi. Hi. Hu. Hu. Lagi. Bisikan dulu baru keluar vokal u-nya. Hu. Hu. Oke, sekarang ikuti saya. Him. Him. Rahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini lebih baik. Tinggal masih agak kagok nanti terus dilatih terus Bunda. Udah lebih bagus. Lanjut Bunda, Masya Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, bagus, masya Allah. Tinggal di bagian A-nya, alhamdu, A-nya bukan jangan alham, ya, tapi alhamdu. Ya, dibuka mulutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi Bunda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ini sudah bagus Bunda, tinggal hak kecilnya. Ingat, bisikan dulu. Alhamdu. Coba ikuti saya Bunda. Alhamdu. Ya, tapi jangan hamdu tapi ha. Alhamdu. Nah, sip. Sekarang lafalkan full. Alhamdulillahnya Bunda, ayat keduanya. Alhamdu sampai alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, lanjut Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, Bunda, di awal jangan ro, jangan terbawa tebal huruf ro. Hamzah, a itu tipis. Ro. Ikuti saya Bunda coba. A, coba ikuti saya. A. Ro. Arro. Bagus, A-nya tipis seperti itu. Lagi. A. Ro. Arro. Bagus banget. Yuk diulang lagi Bunda. Ayat ketiganya. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Him. Yang itu berarti Bunda harus astagfirullah dulu baru bagus ya. Astagfirullah langsung bagus tuh Bunda ya. itu biar Allah tuh biar Bunda bilang astagfirullahaladzim biar dapat pahala gitu ya. Him yang tadi ya. Lagi Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Jangan o Bunda, jangan o tapi a, jangan o tapi a, tidak o tapi a. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Sedikit lagi. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip, yang ini lebih bagus Bunda. Masya Allah. Lanjut. Maliki yaumiddin. Sekali lagi Bunda. Maliki yaumiddin. Bagus. Lanjut Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, di bagian ya bertasydid, bagian iyyaka ada dua kali, iyyaka wa iyyaka. Ya tasydidnya ditekan Bunda. Naber. Iya, jangan datar. Iya, enggak, jangan iya, tapi tekan makhraj ja-nya itu kan makhraj hurufnya itu di tengah lidah diarahkan ke langit-langit, lebih tekan lagi ke atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, bagus, tapi udah bagus banget. Ini kesalahan-kesalahan kecil aja. Jangan nasta, tanya tipis baru ke ain. Nasta'in, nih saya baca pelan-pelan Bunda. Nasta'in, jangan
ta'in, ta'in nggak tapi ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, yang ini lebih bagus. Lanjut Bunda, perlahan-perlahan tapi pasti sedikit-sedikit. Lanjut Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf shad Bunda. Huruf shad, huruf tebal, huruf tipis Bunda Yuni. Tebal Ustaz. Tebal. Oke Bunda, coba ikuti saya. Ya. Si. Yang terakhir itu bagus. Jadi huruf shad itu sama kayak si biasa. Tapi rasakan lidah Bunda didorong ke arah dalam, kayak Bunda lagi mau nelan sesuatu. Ikuti saya lagi. Si. Lagi, rasakan lidahnya didorong ke dalam Bunda. Rasakan Bunda kayak mau nelan sesuatu. Si. Oke, yang itu lebih bagus. Sekarang ikuti saya. Ihdinas si. Oke, sekali lagi. Ihdinas si. Kan semuanya Bunda. Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Oke Bunda, coba lafalkan mustaqim lagi. Mustaqim lagi. Mustaqimnya saja. Mustaqim. Nah, yang ini betul. Dilafalkan lagi dari ihdina. Dari ihdina Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, di bagian mustanya sini jangan terputus Bunda. Mustaqim, tapi mustaqim, esnya terus jalan. Jangan sampai mustaqim, jangan terhenti. Lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Ikuti saya Bunda. Musta. Nah, jangan musta, jangan esnya jangan terhenti. Musta. Bagus, lagi ikuti musta. Nah, itu kan musta. Jangan terhenti antara es dengan tatanya. Sta. Musta. Sip, yang itu. Lafalkan lagi Bunda dari ihdina Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan musta. Tanya tipis. Bukan mustaqim. Mustaqim. Lagi. Iya, sekali lagi diulang Bunda. Nggak apa-apa. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, yang ini lebih bagus. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tinggal di huruf shadnya aja Bunda, nggak apa-apa, itu PR ya. Lanjut dari ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, tinggal di huruf ghain sukun Bunda. Pada kalimat maghdubi pastikan ghain sukun itu mengalir, jangan sampai ada bunyi vokal e-nya lagi.
ghairil maghdubi alaihim. Coba diulang lagi Bunda dari ghairi sampai waladhdallin. Jadi coba Bunda ikuti saya dulu. Bunda ikuti saya dulu. Maghdubi. Maghdubi. Pastikan suaranya ngalir. Itu udah bagus gak mantul, tapi nya itu harus ngalir. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ah, itu mantul lagi, jangan mantul. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bunda ya. Jangan ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Toh pahala semua. Lagi Bunda. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. 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 Di ujungnya hilangkan bunyi e-nya. Maghdubi. Maghdubi. Yang ini lebih bagus. Yang ini lebih bagus. Lafalkan lagi Bunda. Gak apa-apa. Lafalkan lagi dari ghairi. Lafalkan lagi dari ghairi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke Bunda, tinggal tebalkan huruf dot. Dotnya udah bagus, tinggal tebalkan. Ghairil maghdubi alaihim Nah, nya tuh, bo-nya tuh angkat pangkal lidahnya Bunda. Lagi ya Bunda, sekali lagi dari ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak ada suara Ustadz. Kan Bunda, waladhdallinnya panjangkan, kurang panjang, 6 harokat mad lazim. Waladdallin. Nah, ketika masuk ke l ditekan, jangan ditahan. Ditekan seolah nadanya lebih naik. Dallin. Namanya nabar di sana. Lagi Bunda, dari ghairi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, PR-nya di huruf ghain sukun sama huruf dod kurang tebal. Ya, pangkal lidahnya kurang diangkat. Nah, itu mungkin Bunda yang bisa saya tambahkan pada pelafalan Bunda Yuni ya. Maaf Ustadz, ya Allah salah-salah terus. Nggak apa-apa Belum Bunda, bisa, nggak usah minta Ustadz. maaf. Sabar ya Ustadz, ngajarin kita ya Allah. Sabar Bunda. Ya, karena yang kita kejar bukan teman-teman bisa ya, karena teman-teman bisa paham dan fase itu bukan karena kita. Jadi yang saya kejar bukan itu. Kalau yang saya kejar itu pasti saya mungkin bisa jadi bosan, bisa jadi kesal, tapi kan enggak, karena yang itu mah dari Allah ya gitu. Yang penting saya sudah Terima kasih banyak Ustadz ya Allah, terima kasih banyak. Iya Bunda ya, terus semangat selalu ya Ustadz bersama keluarga. Amin. Doa terbaik juga buat Bunda Yuni dan sahabat-sahabat saudara-saudara di Cikarang ya. Bunda udah bagus bacanya, tinggal tadi beberapa yang saya sudah tambahkan diingat-ingat ya Bunda ya. Insya Allah Ustadz, makasih banyak ya. Ya, dan jangan minta maaf Bunda ya, nggak masalah ya, Bunda nggak salah apa-apa. Salah dalam bacaan itu bukan salah personal ke saya, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Saya yang salah ya Ustadz. Salah bacaan itu nggak apa-apa, selagi kita belajar bukan aib. Ya, bukan aib, bukan suatu hal yang memalukan, tidak. Ya, asalkan terus dilatih. Ustadz, semoga dimudahkan ya Allah sama Allah. Amin, amin insyaallah. Semoga Allah mudahkan, Allah terus istiqomahkan, itu yang paling penting Bunda. Ya, yang penting kita istiqomah bareng Quran. Bagaimanapun bacaan kita hari ini, yang paling penting kita istiqomah bareng sama Al-Quran. Ya, jangan sampai kita bacaan lebih baik merasa sudah baik, akhirnya malas baca Quran. Nah, yang penting mah kita terus belajar. Ya.
Ya Ya, karena Ustadz, mungkin ini makasih. ya mungkin ini cara Allah untuk terus memberikan pahala-pahala luar biasa buat kita. Nah kita nggak pernah tahu cara mencintai Allah kepada hambanya itu spesial, beda antara antara yang satu dengan yang lainnya dan nggak bisa sama. Setiap orang itu punya romantismenya sendiri, jalan cerita cintanya sendiri sama Allah, sama Quran. Ya, Bunda ya. Ya, Ustadz, makasih banyak Ustadz. Ya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat Bunda ya. Amin, amin. Amin. Barakallahu fikum Bunda Yuni. Iya, waalaikumsalam Ustadz. Iya, masya Allah. Tuh, tadi di sini makanya kita talaki nggak bisa cepat-cepat. Karena apa? Karena satu orang itu dan nggak banyak-banyak. Satu orang itu karena dapat kesempatannya 20 menit tadi. Ya, kalau misalnya agak lama, bahkan kemarin ada sampai 28 menit. Gitu. Makanya teman-teman, aduh pengen juga ikut talaki kayak begini secara free kayak begini, ya ikut dari awal. Pengen ikut secara intensif biar lebih diperhatikan dan rutin intensif. Ada kita kelas berbayarnya, tapi belum kita buka. Nanti pendampingannya seperti ini. Kemarin kita sudah buka kelas spesial angkatan pertama. Kelas spesial itu kelas sempurnakan ejaan tahsin al-fatihah. Sudah berjalan satu angkatan, tapi kita vakum dulu karena saya fokus ke launching buku. Ya, lagi membuat buku dulu. Ya. Nah, gitu. Baik. Selanjutnya siapa boleh dipilih? Bunda Sri Aning Subekti. Gitu. Yang mau masuk ke dalam grup tungguin sampai akhir ya. Masuk grup free. Insyaallah. Assalamualaikum. Ada Bunda Sri Aning? Bunda Sri Aning Subekti, ada Bunda Sri Aning? Ini mungkin lagi ini ya. Ada Bunda Sri Aning Subekti? Kita hitung mundur ya. 10 detik. Kalau misalnya tidak menjawab, kita lanjutkan ke urutan yang lain. Ada Bunda Sri Aning? Wah, ini kayaknya Bunda Sri Aning kayaknya sambil berkegiatan yang lain. Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada Bunda Sri Aning? Ada? Halo, assalamualaikum. Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, diangkat aja, diganti aja. Oke, siapa selanjutnya? Nah ya, jadi teman-teman yang harus standby. Siapa yang belum yang ini selanjutnya? Nih, ada tim operator kami yang yang memantau siapa yang pertama kali datang gitu ya. Teman-teman yang pengen ikut belajar Al-Fatihah tapi dengan cara yang nggak biasa, yuk kita perbaiki Al-Fatihah kita sambil umroh nanti bulan Desember. Kalau teman-teman ada yang berencana berangkat umroh bareng bulan Desember tanggal 4 sampai 12 saya buka program. Ya, sudah ada 3 orang yang DP. Sisanya masih nanya-nanya. Ya, kita berangkat maksimal 1 bus 40, minimal 20 orang. Ya, kita berangkat. Ya. Oke, ada? Boleh dibuka. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, sehat Bang Iril? Alhamdulillah sehat walafiat, Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Baik Bang Iril, dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah nih ya, dapat lagi. Mau diambil atau tidak Bang Iril? Mau, Ustaz, mau diambil banget, Ustaz. Oke, kalau begitu silakan ya, Masya Allah dilafalkan dari ta'awudz, lalu Al-Fatihahnya dibaca, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya, dibaca perlahan ya. Nanti kalau yang kurang sempurna saya izin tambahkan, tapi kalau sudah baik kita yang izin belajar dari pelafalan Bang Iril. Baik, Bang Iril sudah siap Insya Allah ya? Ya, Ustaz. Baik, silakan dilafalkan dari ta'awudz. Teman-teman yang lain silakan simak baik-baik ya. Silakan Bang Iril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu saja Bang Iril. Jim, jangan jim. Huruf jimnya jangan becek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan ji, jangan c. Karena jim nggak punya sifat hams. Jim itu sifatnya jahar. Jadi dia dilafalkan
tidak mengeluarkan percikan nafas. Coba Bunda lagi. Bang Iril ikuti saya. Ja. Ja. Nggak ada suaranya Ustaz, mute. Jangan jadi kayak huruf ya juga, Bang Iril. Ya, enggak, tapi tetap ja. 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 Oke, ji. 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 Oke. Nah, coba sekarang ikuti saya. Minasyaitonirrajim. Coba. Minasyaitonirrajim. Oke, sip. Lafalkan lagi dari ta'awudz Bang Iril, dari a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Yang ini sudah lebih baik. Bagus, insyaallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, lanjut. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu aja, Bang Iril. Maknya jangan kepanjangan. 2 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, bagus, lanjut. Maliki yaumiddin. Maknya 2 harokat Bang Iril. Mali, jangan mali, Bang Iril kepanjangan. Lalu yaunya jangan yau, tapi lembut. Yau, yau, yau. Maliki yaumiddin. Lagi Bang Iril. Maliki yaumiddin. Ya, sip. Tapi jangan ragu-ragu. Lagi, jangan ragu-ragu. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Ya, bagus. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, tinggal di na'budunya jangan terhenti Bang Iril. Ain punya sifat namanya tawasud. Tawasud sedikit mengalir suaranya. Iyyaka na'budu, na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus Bang Iri, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, bagus banget. Tinggal di mustaqimnya jelaskan ke dari sini, jangan buru-buru ketaknya. Ihdinas, sesuaikan dengan tempo kadar bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi Bang Iril. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut, bagus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus Bang Iril, Masya Allah. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Nih Bang Iril bagus bacaannya. Nih Bang Iril teman-teman sekalian termasuk yang aktif ya. Aktif di live ya. Dan paling sering terlihat tuh di kolom komentar aktif ya. Masya Allah. Jadi yang sering aktif itu saya pasti lebih ingat ya. Bang Iril coba dilafalkan dari Ghairi lagi Bang Iril. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dilafalkan ulang sekali lagi Bang Iril. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dah bagus Bang Iril ya. Yang ini lebih bagus. Yang sebelumnya dotnya terputus, goinnya kurang mengalir, goin sukunnya. Yang ini udah bagus. Ya? Iya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Tuh ya. Ya afwan tuh Bang Iril termasuk yang aktif. Terima kasih Bang Iril sudah aktif ya. Sudah Iya, bosan Ustaz, nggak Bang sama. Iril? Enggak banget Ustaz, seneng banget. Harus Udah bagus ya. melawan kebosanan, harus berantem. Iya harus berantem. Kalau misalnya udah mulai bosan, diikuti guru-guru kita yang lain kan biar banyak variasi gitu ya, nggak masalah. Kalau teman-teman ada yang ngerasa bosan, wajar karena manusia itu punya rasa bosan, nggak masalah. Ya caranya biar teman-teman bosan nih, aduh bosan terus nih. Misalnya teman-teman udah kebiasaan tahajud, lanjutkan. Tapi kalau udah mulai rasa bosan, variasikan dengan amalan solih yang lain. Jadi jangan berhenti amal solihnya, tapi variasikan dengan yang lain. Gitu ya, Bang Iril ya. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya kembali kasih sehat-sehat Bang Iril ya. Barakallahu fikum. Amin, barakallahu fikum Ustaz. Ya, wafika barakallah.